Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bersyukur kalau kita boleh berjumpa kembali di acara Roti Gembala. Pagi hari ini sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, mari kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan menguatkan setiap pribadi kita supaya kita senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sebelumnya mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu pagi ini Bapa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih setia penyertaan-Mu atas kehidupan kami, sehingga pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bangun dengan pertolongan Tuhan. Hari ini, sebelum kami melakukan semua aktivitas kami mau belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Kami tahu hanya firman-Mu yang akan menguatkan, memberkati kami, menuntun kami kepada hal-hal yang mempermuliakan nama-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan dengan tema tetap beriman meski kamu ditentang. Kita mau buka dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita baca aja ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18 saja. Demikian bunyi firman Tuhan Bapak Ibu. Saya baca bagi kita semuanya. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dilemparkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sering mendengarkan akan firman Tuhan ini, yaitu perapian yang menyala-nyala. Tetapi tema pagi hari ini adalah tetap beriman meski dengan imanmu kamu ditentang. Kita boleh melihat pasal 3 ini, di ayat yang ke-1, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Saudara, kita tahu cerita ini bahwa Raja Nebukadnezar membuat satu patung emas yang tingginya 60 hasta. Lalu ketika Raja Nebukadnezar mendirikan patung ini, lalu dibuatlah undang-undang, bahkan dikumpulkan semua para wakil raja, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan itu. Cerita singkatnya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dibuatlah pengumuman supaya ketika ada bunyi-bunyian, ada sangkakala, semua orang harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Itu sebabnya di ayat yang ke-13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya
untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena yaitu ada 3 orang yang tidak mau sujud menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Di ayat 12 dikatakan ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh belajar dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mengapa mereka tetap beriman walau lewat iman mereka, yaitu mereka ditentang, mereka diberikan peraturan atau perintah, mereka diancam untuk mereka boleh masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di dalam ayat yang ke-18 mereka berkata, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan ini. Luar biasa sekali ketiga orang ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dilakukan mereka? Yang pertama adalah iman mereka yang tegas. Iman mereka tidak berkompromi. Walau mereka diancam, walau mereka dipersiapkan yaitu perapian yang menyala-nyala, nyawa mereka terancam, tetapi mereka tetap beriman. Meski ada banyak tantangan, meski ada ancaman nyawa mereka akan hilang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman akhir ini, di akhir-akhir zaman ini, yaitu hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat, diperhadapkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada tantangan, ada ancaman ketika kita boleh mengikut Tuhan, ketika kita boleh melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Sebagaimana di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego, ketika mereka disuruh untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, mereka mempunyai iman yang tidak mau kompromi. Mereka tetap punya iman yang kuat. Mereka punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Apapun yang diperhadapkan dengan kehidupan mereka, mereka berkata, kami tidak akan mau menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Mereka menjaga kemurnian iman mereka. Di akhir zaman ini, setiap pribadi kita lepas pribadi diperhadapkan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu. Mungkin diperhadapkan kepada kita dengan perekonomian yang sangat sukar. Diperhadapkan kepada kita, mungkin kita dalam keadaan sakit, dan sakit kita juga tidak kunjung sembuh. Lalu ada keluarga kita, ada sanak saudara kita yang mengajak kita untuk berkata, tinggalkan Tuhanmu. Sampai hari ini kamu tidak sembuh. Tinggalkan Tuhanmu. Sampai hari ini keadaanmu tetap seperti itu. Mari kita tiru seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berani hadapi risiko. Iman yang diberikan Tuhan kepada kita, itulah yang memampukan kita untuk tidak lemah dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi ancaman, dalam menghadapi penderitaan. Ketika kita terus iman kita menjadi iman yang teguh, tidak berkompromi dengan apapun yang ada di dunia ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu, sehingga mereka
tidak mau kompromi untuk menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan. Itu sebabnya di ayat yang ke-14 dikatakan, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Di situ kalau di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, sekarang masih ada kesempatan untuk kamu berpikir. Kalau kamu tidak mau menyembah, berarti kamu akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi coba berpikir, masih ada kesempatan diberikan kepada kamu. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-16 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Dahsyat luar biasa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Iman yang teguh kepada Tuhan. Iman yang tidak mau kompromi. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada risiko yang besar, tetapi mereka tetap mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu mereka punya pengenalan akan Tuhan, dibarengi dengan penyerahan total kepada Tuhan. Sekalipun mereka terus diberikan kesempatan untuk mereka berpikir di ayat yang ke-16 tadi, tapi mereka berkata, tidak ada gunanya kami menjawab Tuanku Raja dalam hal ini. Mereka mengenal Tuhan mereka, mengenal pribadi Tuhan yang sanggup menolong mereka. Mereka penuh penyerahan kepada Tuhan. Mereka tidak meragukan Tuhan. Di akhir zaman ini, mungkin walaupun kita sudah lama percaya kepada Tuhan, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, ancaman dalam mengikut Tuhan, ada banyak saat-saat ini juga orang meninggalkan Tuhan. Ketika dia di pemerintahan, mungkin jabatannya tidak naik dan tidak naik, lalu dikasih kepada dia jabatan yang lebih tinggi, yang penting kamu mau meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang gampang meninggalkan Yesus demi jabatan, demi pangkat, demi uang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita lihat di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya pengenalan akan Tuhan. Mereka punya penyerahan diri total kepada Tuhan. Mereka tidak meragukan sedikit pun Tuhan. Mereka mengetahui betul siapa Tuhan yang mereka sembah. Mari kita akan senantiasa punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup nolong kita, Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dikatakan di dalam Ibrani, Tuhan adalah penolongku. Siapakah yang menjadi lawanku? Tuhan di pihakku. Siapakah yang akan melawan aku? Dikatakan Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita harus punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Bahwa sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan kita.
Di ayat yang ke-17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu Ia Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Ia Raja, bahwa kami tidak akan mau memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita boleh melihat iman ketiga orang ini adalah luar biasa. Tidak sekalipun mereka meragukan Tuhan, tetapi mereka memiliki iman yang teguh. Mereka memiliki pengenalan akan Tuhan mereka, siapa Tuhan yang mereka sembah. Kalau itu Tuhan, maka Dia akan melepaskan kami. Tetapi sekalipun Dia tidak melepaskan, kami tidak akan pernah mau menyembah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita miliki iman sebagaimana iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetap punya iman yang teguh, walau banyak ancaman, walau banyak tantangan, walau banyak penderitaan. Karena dikatakan kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari senantiasa kita akan terus percaya penuh kepada Tuhan. Tidak menuntut apapun untuk mereka dirinya sendiri, tetapi mereka terus percaya kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama yang sanggup menolong mereka. Lalu hal yang ketiga adalah iman mereka adalah iman yang berani. Tuhan mencari orang-orang yang senantiasa berani. Tuhan mencari orang yang senantiasanya punya penyerahan total kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Kita boleh melihat ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang mereka dirikan. Apa yang terjadi di ayat yang ke-19? Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih oleh Tuhan? Nebukadnezar marah, kegeramannya meluap-luap. Lalu diperintahkan supaya panasnya api dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Lalu ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatnyalah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya lah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala. Tetapi karena iman mereka yang sungguh teguh, dan karena pengenalan mereka akan Tuhan mereka tidak meragukan akan Tuhan. Dan iman yang berani, iman mereka berani untuk terus mempertahankan bahwa mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat di sini, sekalipun ada penindasan, ada kesesakan, mari kita terus percaya, karena Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan kita. Kita baca Mazmur 147
Mazmur 147 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 147 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Kalau kita boleh membaca di ayat seterusnya, maka mereka tidak terbakar apa-apa karena Tuhan melepaskan mereka dari perapian itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca di ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang mati ini, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Terjadi mujizat yang luar biasa, hal yang dahsyat. Orang yang melemparkan mereka tadi di ayat yang ke-21 itu semuanya terbakar. Ketika mereka mencampakkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian itu, di ayat 22, pakaian mereka semua terbakar. Saudara, di sini kita boleh melihat semuanya pakaian mereka, rambut mereka pun tidak terbakar. Kalau bukan Tuhan, tidak ada yang dapat melakukan hal ini. Tetapi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego punya keteguhan iman percaya mereka yang teguh, pengenalan mereka akan Tuhan yang luar biasa, penyerahan total kepada Tuhan, bahkan iman mereka adalah iman yang berani, diperhadapkan dengan risiko apapun, bahkan nyawa mereka terancam sekalipun, mereka tetap tidak mau menyembah patung yang dibuat Nebukadnezar. Apa yang terjadi di ayat yang ke-28? Berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita terus mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, mungkin kita melihat saat-saat ini ada ancaman, ada tantangan, ada penderitaan yang diperhadapkan dalam setiap kehidupan kita, keluarga kita. Tetapi mari terus kita mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Mari kita terus punya pengenalan pribadi kepada Tuhan. Mari kita terus punya iman yang berani, karena Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Di dalam 2 Korintus 4:16 ayat 18 dikatakan, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu hidup kekal selama-lamanya. Mari kita tidak mau untuk menduakan Tuhan, untuk lari dari jalannya Tuhan, tetapi mari kita tetap percaya kepada Kristus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap beriman
walau iman itu membuat kita ditentang atau terancam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dalam firman ini akan menguatkan kita, memberkati kita untuk kita senantiasa percaya penuh dan iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pagi ini Bapa. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Bahwa untuk kami lebih lagi terus punya iman yang teguh di dalam Engkau. Punya pengenalan pribadi akan Engkau. Penyerahan total kepada Tuhan. Tidak pernah meragukan Engkau. Bahkan kami akan terus mempunyai iman yang berani dalam hadapi risiko apapun. Kami percaya Tuhan akan senantiasa ada bersama kami. Tuhan akan melepaskan kami dari semuanya itu. Bahkan Tuhan sudah sediakan kepada kami kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu di hati kami. Roh Allah yang akan memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih sertai kami ketika kami melangkah untuk kami boleh berangkat ke sekolah, kuliah, pekerjaan kami dalam melayani. Tuhan akan terus memberi kemenangan lepas kemenangan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.